Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di TV kebanggaan kita adalah Umatan TV. Ya, kalau Anda semua bertemu dengan saya, artinya benar, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi, Ngobrolin Politik Sore-sore. Nah, kalau saya udah muncul juga, pasti saya nggak pernah sendirian deh. Saya pasti juga akan mengajak sosok-sosok yang kalibernya luar biasa. Inspiring bagi kita semua. Terutama bagi perkembangan, lahirnya, besarnya partai kita tercinta, yaitu Partai Umat. Nah, baik sahabat umat, mungkin semuanya pada kepingin tahu ya, kira-kira siapa yang akan saya ajak sekarang ini untuk ngobrol, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi tips supaya semangat kita tidak kendur sampai dengan partai ini berjaya dan besar. Baik, kali ini saya bersama dengan Bapak Nanang Amrullah. Beliau adalah Ketua TP3U Daerah Jombang. Baik, saya langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Wah, kelihatannya sedang santai di rumah ini. Iya, jamnya jam nyantai nih, Pak Monik. Jam nyantai, alhamdulillah. Semoga kami tidak mengganggu ya, Pak ya, jam santainya ya, Pak ya. Insya Allah santai tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Di Jombang kira-kira apa ya Pak yang paling terkenal gitu apa ya Pak di Jombang nih Pak? Kalau saya pasti makanannya deh, makanan apa Pak yang di Jombang yang paling terkenal nih Pak? Jombang untuk khas makanan sama lah dengan yang lain. Ada rawon kayak gituan. Ada lodeh kikil itu yang arah ke Tonda Teburung itu cukup legend. Wah. Ya. Karena saya itu paling seneng kalau pergi kulineran Pak. Yang penting kulineran dulu. Iya, monggo. Kalau ke Jombang lewat kita kuliner bareng. Alhamdulillah, kita akan nyambung silaturahim ya Pak ya. Iya, amin. Baik, mungkin saya akan menanyakan satu hal dulu kepada Bapak. Pak, sebagai inisiator di Jember, gitu ya, sebagai di Jombang, inisiator di daerah Jombang. Kira-kira Pak, motivasi Bapak itu apa? Begini, Mbak Monik. Sebenarnya awal saya memantapkan pilihan untuk masuk ke dunia politik lagi. Kenapa lagi? Karena dulu saya pernah, kemudian saya terus waktu itu yang pertama 99 ya, 99 2000 itu saya termasuk perintis untuk yang di sebelah. Kemudian terbentuklah beberapa DPC di Kabupaten Jombang, termasuk saya perintisnya itu. Terus ada sesuatu yang membuat saya harus vakum di politik. Akhirnya saya putuskan untuk saya tidak berpolitik. Kemudian terus terang, saya background Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Semua ordo Muhammadiyah sudah pernah saya lalui untuk saya digembleng sama teman-teman Muhammadiyah. Kemudian bertahun-tahun saya vakum dengan politik. Beberapa tahun tahun kemarin itu mau caleg-caleg kemarin itu ada teman di sebelah juga yang nawarin saya untuk maju. Tidak tahu pertimbangannya apa. Saya diminta maju, tapi saya bilang kalau untuk berpolitik saya tidak mau. Dengan alasan ya berbagai macam alasan, politik kan begitu-begitu kan, sementara ini yang kita tahu kan ya banyak yang kecewa dengan politik. Tapi kalau untuk bermuhammadiyah, ayo kita mau model seperti apa, insya Allah saya siap. Seperti itu. Kemudian kemarin itu sebenarnya dari keputusan Pak Amin untuk, jujur saya loyalis Pak Amin.
Mbak Monik, karena saya mengikuti beliau sejak 98 itu pas ada acara di Babat seminggu sebelum rezim Orde Baru jatuh, itu saya panitia. Saya SMA kelas 2 itu. Saya panitia di Babat. Ya, itu sejarah itu kayaknya membuat saya itu semakin cinta dan harus apa ya, kuat. Idealismenya Pak Amin itu tertanam di saya. Akhirnya, tapi saya tidak mengikuti Pak Amin ketika Pak Amin membentuk partai kemarin itu. Sama sekali saya enggak. Yang tadi saya bilang partai sebelah bukan partai itu. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Tetangganya lagi. Ya. Tapi itu sama teman-teman kita lah. Ya. Kemudian apa terdengar bahwa Pak Amin mau membuat partai lagi. Dari situ saya sudah ngomong sama teman-teman yang ada di sekitar saya, kalau Pak Amin bikin partai lagi, saya harus jadi di depan. Saya harus mengikuti apa yang disampaikan dan jejaknya Pak Amin. Minimal sebagai imam saya di perpolitikan ataupun di beberapa statement-statement, saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Amin. Dan insya Allah saya taklid Pak Amin enggak, cuman selalu seide dan selalu sevisi gitu apa yang disampaikan. Kemudian kemarin Pak Sugeng dan teman-teman dari Surabaya sama Mas Alfi itu kan lagi mencari kira-kira siapa. Saya juga mencari itu Mbak Monik. Saya mencari di Jawa Timur ini siapa ya, kira-kira saya bisa kontak siapa ya untuk kira-kira gabung ya Pak ya. Ya, saya mencari juga itu. Iya. Kira-kira saya harus ngubungin siapa ya. Gayung bersambut nggak tahu ya, semuanya karena Allah lah. Akhirnya ada teman dari pimpinan daerah situ memberikan nomor telepon saya, direkomendasikan ke Pak Haryo Lumajang. Dari Pak Haryo telepon saya, kemudian minta izin sama saya agar telepon saya mau disampaikan ke Pak Sugeng. Akhirnya disampaikan ke Pak Sugeng, Gayung bersambut, Pak Sugeng telepon saya begini begitu. Saya masih bingung Pak Manik. Saya masih bingung. Saya mencari orang yang sama level antusiasnya sama saya untuk punya semangat yang sama ya Pak ya. Pengen menyamakan antusiasnya, minimal itu saya belum menemukan. Akhirnya kemarin ketemulah 3-4 orang ketemulah. Oke. Akhirnya Pak Sugeng memberikan semangat kepada saya terus. Ayo Pak, ini kalau Pak Nana enggak segera membuat wadah, nanti kalau ada yang lain membuat wadah malah repot nantinya. Oh gitu ya. Akhirnya saya bersemangat kan, di kompa terus sama Sugeng setiap hari saya di WhatsApp harus begini harus begitu. Oke, akhirnya kemarin itu kita bikin pertemuan itu dan teman-teman secara aklamasi menunjuk saya untuk menjadi ketua inisiator. Dan untuk lingkup Jombang itu ada 21 kecamatan, cukup luas, cukup banyak. Dari 21 kecamatan itu insya Allah targetnya ya hari raya lah. Hari raya sudah insya Allah 50% plus 1 insya Allah sudah tercover. Jadi kenapa saya mau untuk diajak berjuang bersama, diajak rekoso bersama, karena ini bagaimanapun kultur Jombang itu kalau kita menjual figur kita, menjual sosok Pak Amin ya jelas berat kan. Pak Monik tahu lah kulturnya Jombang seperti itu. Jombang itu singkatan dari hijau abang. Hijau abang. Sekarang hijau abang, mungkin nanti akan jadi abang hijau. Kayaknya petanya seperti itu. Jadi cukup hanya diwolak-walik ya Pak ya. Iya, besok ini akan jadi abang hijau ini 2024 ini ya. Modelnya gitulah. Tapi kita punya kekuatan. Sebenarnya kemarin kita sempat orang teman kita jadi wabub kan dua periode sebelum ini. Itu mungkin kekuatan kecil. Tapi yang menjadi PR terbesar adalah bagaimanapun kultur budaya Jombang itu ya teman-teman tahu lah. Jombang itu pusatnya pesantren yang notabene ketika mendengar nama Amin Rais pun agak sulit untuk menerima. Saya harus banyak untuk ngobrol begini begitu, bahwa yang disampaikan itu harus begini itu perjuangan. Dan secara pribadi insya Allah kita akan bisa memperkenalkan ini meskipun berat. Dan kemarin saya minta advice sama Pak Sugeng dan nanti juga teman-teman yang ada di PP3U Jawa Timur. Kira-kira kalau kita oke lah di suatu tempat kita akan menjual
menjual sosok Amin Rais. Tetapi di satu tempat lain kan, taruhlah kita bicara Jombang misalkan, kita harus menjual visi misi atau menjual apa gitu kan. Kalau kita kalau merasa agak berat untuk kita jual sosok Amin Rais. Baik. Tapi ini perjuangan Mbak Monik, insya Allah. Gila. Kalau saya melihat sosok Bapak, semangatnya, antusiasnya itu sudah pas kalau Bapak itu diangkat dari ketua di situ Pak, memangnya Pak. Nah, memang kan kalau kita lihat itu, kita bicara tentang siasat, tentang strategi berpolitik. Nah, mungkin ketika saya tadi mengikuti kiprahnya Bapak, di mana Jombang itu sebenarnya sampai bisa digambarkan hijau abang. Jangan-jangan kok ya saya abang hijau. Nah, kita butuh Pak sebagai pengurus yang masih di awal-awal, apalagi bagi yang muda-muda, kader, gitu ya Pak ya, simpatisan. Kira-kira Pak, tips apa yang bisa Bapak berikan pada kami yang muda-muda ini untuk bisa tetap meraih hati saudara-saudara kita yang ada di Jombang? Artinya, gimana caranya walaupun ini mimpi, tapi mimpi kalau mimpi itu segera kita bangun dan kita bergerak, berdoa, baru ikhtiar, insya Allah itu pasti akan membantu. Mimpi kita kan tidak lagi Jombang itu ijo apa, nek iso ireng emas, di ireng emas nih, kan gitu Pak. Piye carane? Kira-kira tips apa Pak untuk kita? Oke, Mbak Monik, mungkin begini, meskipun berat kaki ini melangkah, tapi yang jelas satu langkah kecil sudah saya lewati. Akhirnya saya memutuskan untuk, langkah kecil itu adalah saya memutuskan untuk bergabung dengan politik yang selama ini saya sangat apatis. Kemudian apalagi yang kita jual ini adalah perkara yang bukan perkara yang mudah, perkara yang sedikit berat, akan tapi itu sudah saya putuskan. Jadi mungkin tips yang paling sederhana bagi teman-teman adalah kita punya sebenarnya kita punya dua sudut, dua posisi yang bisa kita jual, bisa kita sampaikan dari teman-teman yang bisa diajak diskusi. Yang pertama, kalaupun mereka seide dengan Amin Rais, kita jual Amin Raisnya. Di sisi lain, ketika orang itu sudah menganggap Amin Rais itu begini begitu, kita jual visi dan misi partai, visi dan misi umat, kemudian kita beberkan bahwa perpolitikan negara itu sudah seperti ini. Artinya kalau orang-orang baik seperti sampean, seperti teman yang kita ajak diskusi itu misalkan, atau seperti kita tidak mengambil sikap untuk berpolitik untuk menjadikan negara ini lebih baik, terus apakah rela kita menyerahkan kepada yang tidak baik, kan begitu. Dan kita sampaikan juga insya Allah di umat akan ada sosok-sosok baru yang cukup bersih dan ya bisa diharapkan, karena harapan itu selalu ada dan kita akan menjadi harapan baru untuk masa depan bangsa. Mungkin seperti itu, Monik. Paling tidak, insya Allah seluruh umat Islam pasti satu visi ketika kita harus melawan kezoliman dan menegakkan keadilan, kan gitu Pak ya? Iya. Baik. Okay. Satu-satunya lahan jihad kita ya lewat politik ini, kita harus bergabung untuk menjadi satu bagian walaupun kecil di politik ini, termasuk jihad kita adalah lewat Umatan TV ini ya Pak ya, untuk syiar. Baik Bapak, matur nuwun sangat atas waktunya. Lain kali kita akan bertemu lagi dengan topik bahasan yang jauh lebih menarik lagi. Matur nuwun Pak Nanang. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Amin. Baik, sahabat umat, demikian tadi obrolan bincang kita yang tentu saja akan syarat sekali dengan inspirasi, yaitu dengan Pak Nanang dari Jombang, Ketua TP3U Jombang. Nah, semoga apa yang kita obrolkan ini, apa yang menjadi ladang sharing kita ini, sekaligus akan menjadi ladang syiar dan jihad kita, insya Allah. Baik sahabat umat, sampai ketemu lagi dengan tokoh-tokoh lain yang jauh lebih menginspirasi lagi.
Saya, Ning Monik Ani Putra, mohon undur diri. Sampai ketemu kembali di Umatan TV dengan Ngopi Sore-sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.